Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain puzzle dengan judul Trees and Tents yang dibuat oleh Tinker Troy. Ya, jadi kita punya hybrid ya hari ini. Hybrid Sudoku dan juga dengan puzzle yaitu Tents. Dan Tents ini kalau menurut saya adalah salah satu genre puzzle ya, yang sangat seru banget sih untuk dimainkan. Genrenya tematik, di mana kita harus menempatkan beberapa tenda gitu di samping pohon-pohon, dan juga nantinya kita harus memasangkan tenda dan pohonnya. Jadi kayak temanya berkemah gitu ya. Dan juga tingkat Troy di sini mencoba menggabungkannya dengan cara temanya penjumlahan gitu ya. Jadi nantinya setiap tenda dan pohon yang berpasangan dia harus berjumlah sesuai dengan total yang diberikan. Wow, sepertinya bakal sangat seru banget untuk bermain puzzle ini. Di LMD juga tingkat kesulitannya untuk puzzle ini easy ya, masuk ke kategori easy. Jadi seharusnya nggak bakal sulit nih untuk puzzle ini. Oke, langsung saja lah kita lihat peraturan dari puzzle hari ini. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Untuk setiap pohon atau sangkar, tempatkan satu tenda pada petak yang bersebelahan secara ortogonal dengannya. Pohon dan tenda tersebut menjadi pasangan. Setiap tenda dan pohon hanya bisa dipasangkan satu kali. Oke, jadi intinya tuh kita harus menempatkan tenda ya pada untuk setiap pohonnya gitu. Jadi kayak misalkan pohon di sini, pohonnya itu merupakan sangkar ya. Misalkan pohon di sini dia memiliki tenda di sini gitu. Dan dua petak ini yang merupakan pasangan pohon dan tenda. Dan kita harus menempatkan pasangannya untuk seluruh pohonnya di sini. Tapi sebuah pohon itu dia bisa aja bersebelahan dengan menyentuh dua tenda ya, itu masih nggak apa-apa. Tapi kita harus menentukan yang mana yang merupakan pasangannya. Kayak contohnya pohon ini, dia menyentuh dua tenda di sini ya. Tapi dia memiliki pasangannya yang tepatnya di sini. Gitu. Contoh seperti ini nggak apa-apa. Yang penting untuk setiap pohon kita harus menempatkan satu tenda pada petak-petak yang ortogonal. Ortogonal itu maksudnya adalah vertikal atau horizontal dan akan menjadi pasangan. Pohon dan tenda terus pohon dan sorry, setiap tenda dan pohon hanya bisa dipasangkan satu kali ya. Jadi mereka akan menjadi pasangan yang eksklusif gitu ya. Dia hanya bisa dipasangkan satu kali dan pohon ini contohnya nggak bisa mengambil tenda ini lagi karena sudah dipasangkan dengan pohon 8 contohnya. Kemudian petak pasangan tenda dan pohon tersebut harus berjumlah sesuai dengan total yang diberikan. Jadi pasangan ini contohnya kan ya, dia harus berjumlah 14 gitu. Petak pasangan tenda dan pohon harus berjumlah sesuai total yang diberikan. Kemudian petunjuk di luar grid menunjukkan jumlah tenda yang harus ditempatkan pada baris atau kolom tersebut. Jadi misalkan contohnya kolom ini harus ada 3 tenda, di baris ini harus ada 2 tenda gitu. Dan tenda tidak boleh saling bersentuhan secara ortogonal dan diagonal. Jadi contohnya kalau ini merupakan tenda, seluruh petak ini tidak mungkin berisi tenda lagi karena akan bersentuhan secara ortogonal atau diagonal dengan tenda ini, dan itu nggak mungkin. Oke, itu adalah peraturannya. Semoga jelas ya peraturannya. Agak susah soalnya untuk nge-translate peraturan ini. Tapi iya kayak sebenarnya tuh kalau di tents itu nggak boleh ditempatkan tenda yang berada di petak pohon sih sebenarnya ya. Kayak karena ini pohon, ini nggak mungkin tenda lagi. Tapi kalau di peraturan ini kayaknya nggak ada peraturan itu ya. Tapi kayak kita mungkin bisa membuktikannya dengan logika sih ya, dengan logika ya. Jadi nggak butuh peraturan itu. Oke lah, kita lihat gimana nanti. Oke, mari kita langsung jadi start timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke. Ya, kayak mungkin nggak sih sebenarnya ada tenda yang tumpang tindih dengan pohon ya? Ya kayaknya nggak mungkin ya, karena kan kalau kita menempatkan tenda di sini ya, seluruh petak ini tidak bisa berisi tenda lagi gitu ya, karena akan bersentuhan secara ortogonal ataupun diagonal. Maka sekarang sangkar ini dia tidak bisa memiliki pasangan tenda di seluruh petak ini lagi, dan itu nggak mungkin. Kita membutuhkan setiap pohon harus berpasangan dengan sebuah tenda. Ya oke lah, ternyata nggak terlalu sulit untuk membuktikannya. Berarti kita tidak bisa menempatkan tenda pada pohonnya. Ah, sebentar. Ini adalah pohon semua yang tidak bisa berisi tenda juga. Dan tenda juga nggak mungkin ditempatkan pada petak yang random ya, kayak misalkan seperti ini.
Karena kita harus menempatkan tendanya itu yang bersebelahan dengan pohon. Bersebelahan secara ortogonal dengan pohon. Jadi seluruh petak ini kayaknya tidak bisa berisi tenda lagi karena tidak ada pohon yang bersebelahan dengannya. Ya, mungkin mungkin kita tandakan dulu ya kemungkinan-kemungkinan tendanya bakal bakal di mana aja. Yang kemungkinan yang mungkin untuk menempatkan tenda-tendanya, petak-petak yang mungkin. Oke, ini semua masih mungkin karena bersebelahan dengan pohon. Oke, ini semua ya. Kayaknya ini ya ada semua sih. Harusnya semua petak putih sekarang tidak tidak menyentuh pohon. Oh, ini saya miss sini ternyata. Oke. Semua petak putih sekarang tidak menyentuh pohon secara ortogonal. Maka ini semua tidak bisa berisi tenda lagi. Oke, berarti petak putih yang tersisa ya di sini. Hmm, Oke, kita jangan jangan mengabaikan petunjuk di luar grid ya. Karena mungkin ada banyak banget petunjuknya yang bisa digunakan nih. Kayak misalkan di kolom ini petunjuk di kolom ini tidak bisa ada tenda sama sekali, maka sisanya menjadi abu-abu. Oh ya, di baris ini juga sama ya, ada 0 di sini, makanya tidak bisa ada tenda lagi. Di kolom ini ternyata sudah bisa kita selesaikan ya. Sudah ada tiga bakal ada tiga tenda dan hanya ada tiga posisi yang mungkin di sini. Nice. Seluruh petak ini bersentuhan secara ortogonal atau diagonal, maka tidak bisa menjadi tenda lagi. Oke, kolom ini sekarang bisa kita selesaikan. Nice. Um, hmm. Atau mungkin kita bisa coba sambil pasangin juga ya tenda-tendanya. Kayak sekarang tenda di sini hanya bisa dipasangkan dengan pohon ini. Tenda di sini hanya bisa dipasangkan dengan pohon ini. Jadi sekarang ini tidak bisa berisi tenda lagi karena tidak bisa dipasangkan dengan pohon lainnya. Setiap pohon dan tenda hanya bisa digunakan satu kali. Nice. Oke, berarti ya kayak di baris ini sekarang sudah ada tiga tenda yang harus ditempatkan. Ini sekarang menjadi pasangan, ini menjadi pasangan. Oke. Um, Kayak masih mungkin ya kayak tenda di sini bisa dipasangin dengan ini atau ini. Sama juga di sini. Tapi pohon ini belum ada pasangan nih ya. Pohon ini masih butuh pasangan di sini. Dia nggak ada tempat lain untuk memiliki tenda kecuali di sini. Sama juga untuk pohon ini. Kayak nice. Sekarang kita dapat posisi seperti ini. Dan ini tidak bisa ada tenda lagi atau bersentuhan. Dan kita butuh 4 tenda di kolom ini. Maka harus di sini. Wow. Oke, sekarang kita bisa memasangkan tenda ini ya. Tenda tenda di sini harus dipasangkan, tenda di sini harus dipasangkan, dan tenda di sini harus dipasangkan. Ya, sejauh ini cukup simpel ya logikanya. Oke, hmm, mana lagi ya logikanya di sini? Kita butuh, hmm, oh ini di kolom ini kita butuh 2 tenda ya, maka harus di sini. Oke, ini hanya bisa dipasangkan dengan ini, dan ini hanya bisa dipasangkan dengan pohon ini. Oke, berarti ini tidak bisa tenda lagi atau tidak ada pasangannya. Dan di kolom ini kita butuh 3 tenda ya, yang tendanya tidak bisa saling bersentuhan secara ortogonal atau diagonal. Maka kayak nggak mungkin ini berisi tenda, atau ini tidak bisa tenda lagi, dan sekarang tidak memenuhi kuota tiganya. Nah, ini bukan tenda, dan ini merupakan yang tenda. Tenda harus dipasangkan sekarang, dan sekarang petunjuk sangkar 14 masih butuh tenda, maka harus di sini. Oke. Nice, dapat banyak sekali nih ya progresnya di sini. Ini bukan tenda lagi atau nggak ada pasangannya. Kolom ini butuh 1 tenda, dipasangkan di sini. Nah, ini bukan tenda lagi atau nggak ada pasangannya. Dan tinggal sangkar 4 ya, sangkar 4 dan sangkar 13 yang belum ada tendanya nih. Tapi di baris ini kita butuh satu lagi tendanya, pasangkan di sini. Dan di kolom ini kita butuh 1 tenda lagi. Oke, berarti ini merupakan sangkar yang 4. Dan kita sudah menyelesaikan tense-nya di sini ya, bagian tense-nya. Jadi kayak sepertinya puzzle ini kita bakal memiliki 2 fase ya, fase tense-nya dan sekarang adalah fase sudoku-nya.
Oke, penjumlahan ya. Sekarang dua petak yang merupakan pasangan harus berjumlah sesuai dengan angkanya. Oke, di sini ada clue 17, maka harus 8 tambah 9, udah pasti. Di sini ada clue 16, maka harus 7 tambah 9. Itu hanya satu cara untuk mendapatkan 16. 9 melihat ke samping, buat ini menjadi 8 dan 9. Ada clue 16 lagi di sini ya, maka harus 8 dan 9, 7 dan 9. Maka clue 14 nggak mungkin 5 tambah 9 lagi karena sudah ada 9 di sini. Maka harus 6 tambah 8, 3 juga sudah pasti, 1 tambah 2, 4 sudah pasti, 1 tambah 3, melihat ke atas. 17 di sini sudah fix. Dan ya itu mungkin yang sudah semuanya. Tapi 12 di sini tidak bisa menggunakan 3 tambah 9 lagi, tidak bisa 4 tambah 8, maka harus 5 tambah 7. Ya, sejauh ini sangat simpel sekali ya untuk penjumlahannya pun. 11 nggak mungkin 4 tambah 7, nggak mungkin 5 tambah 6. Maka antara 2 tambah 9 atau 3 tambah 8. 11 di sini ya dua-duanya. Nggak mungkin 2 tambah 9 lagi, nggak mungkin 3 tambah 8. Maka antara 4 tambah 7 atau 5 tambah 6. Dan dua petak ini merupakan jumlah 11 yang berbeda gitu. Salah satunya harus 4 tambah 7, salah satunya harus 5, 6. Berarti tapi di kolom ini yang tersisa adalah 1, 2, 3 ya. Dan di sini tidak bisa ada 1, 2 lagi, maka menjadi 3. Dan ini antara, oh ini bukan 2 lagi karena ada 2 di sini. Jumlah 5 antara 1 tambah 4 atau 2 tambah 3. Tapi kalau 8 di sini ya, sangat membantu sekali karena tidak bisa 1 tambah 7 lagi, tidak bisa 2 tambah 6, maka harus 3 tambah 5. Maka ini bukan 3 lagi, ini menjadi 4. Ini juga bukan 3. Dan ini 8 atau 9 ya. Berarti ini yang harus 2 atau 3-nya untuk jumlah 11. Ini bukan 5. Maka ya ini antara 7 tambah 4 atau 6 tambah 5. Maka ini 4 atau 5. Oke. Ini mungkin, ya ini nggak mungkin 5 tambah 9 lagi ya. Karena petak ini bukan 5, sudah ada 5 di sini dan tidak bisa 9 juga. Maka harus 6 tambah 8. Yang 8-nya tidak bisa di sini, maka harus di sini. Oke. Wow, udah banyak banget ya ini. Uh, Petunjuk yang sudah kita selesaikan. Ada 8 di sini melihat ke samping, menyelesaikan 8 dan 6. Hmm, tinggal 3 sangkar lagi nih yang belum nih. Oh, 8 melihat ke bawah ya. Menyelesaikan 9 dan 8 di sini. Iya, tapi 9 melihat ke atas ya. Ya, ini sepertinya sudah menyelesaikan 7 dan 9 di sini, 7 melihat ke bawah juga. Oke. Dan sekarang 15 di sini bukan 6 tambah 9 lagi, maka harus 7 tambah 8. Oke, nice. 6 oleh Sudoku harus di sini. Oke. Dan 7 melihat ke samping. Wow, nice. Sehingga menyelesaikan 6 dan 5. 7 di box ini hanya bisa di sini ya. Sekarang tidak bisa di baris ini lagi. Maka yang tersisa adalah 8, 9 pair. Ini bukan yang 5, 6. Ini menjadi yang 4, 7. Dan sekarang 15 tidak bisa 7 tambah 8 lagi. Maka harus 6 tambah 9. Oke, tinggal satu sangkar lagi yang belum ya di sini. Bisa nggak kita resolve itu? Menarik juga ya, karena iya, 7 di baris ini nggak mungkin di box ini lagi ya. Nggak mungkin di box ini karena sudah ada 7, maka 7 harus ada di 3 petak ini. Nggak mungkin di sini tapi. Dan ya, 7 di kolom ini sih. 7 di kolom ini sekarang tidak bisa di sini lagi. Tidak bisa di box ini, sudah ada 7 di sini. Tidak mungkin ada 7 di sini lagi, maka 7 ada di 3 petak ini. Tapi nggak mungkin di sini oleh Sudoku. Maka harus di sini. Dan ya tadi clue 13 ini dia nggak mungkin 6 tambah 7 lagi ya, sudah ada 7 di sini. Maka antara 4 tambah 9 atau 5 tambah 8. Ada yang bisa kita resolve nggak itu? Petak ini bukan 9, maka ini bukan 4. Belum mungkin ya, mungkin ada Sudoku nanti yang membantu. Oke.
Hmm, box ini kita butuh 1, 2, 3, 4. Kolom ini mungkin, iya ini naked single nggak sih? Enggak, 1, 4, 5. Kolom ini butuh 4, 5, 6, 9 ya. Tapi 9-nya nggak mungkin di... Oh, 9 di kolom ini. Ya, ya, 9 di kolom ini nggak mungkin di sini lagi, makanya bisa di sini. Ya, dan sekarang ini bukan 4 tambah 9 lagi, karena sudah ada 9 di sini. Oke, ya, nice. Jadi sekarang semua semua sangkarnya sudah officially selesai ya. Jadi tinggal sudoku aja di sini. Oke. 8 ya. 8 di box ini melihat ke sini, dan ada 8 melihat ke atas juga, maka harus di sini. Dari sini kita butuh 4, 5, 6. Ini bukan 4, ini bukan 5, ini juga bukan 5 ya. Maka 5 di baris ini hanya bisa di sini. Oke, box ini kita butuh 1, 2, 3, 4. Di sini bukan 4. Oh, enggak, bukan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 8. Salah saya. Tapi ada 8 di sini ya. 8 di baris ini sekarang hanya bisa di sini. Oke. 4, 5, 6 triple di sini ya. Tiba-tiba ada 4, 5, 6 triple nih. Berarti di baris ini yang tersisa adalah 1 dan 3. Kok belum juga tapi ya. Box ini mungkin 7. 7 di box ini bisa kita selesaikan ya. Ada bisa ada 7 di sini, maka harus di sini. Yang tersisa 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 6. 1, 2, 4, 6. Di sini bukan 6, di sini bukan 4. Kok belum selesai ya? Ini bukan 6. Gimana nih cara lanjutannya? Oh, ini belum selesai ternyata sangkarnya ya. Ini belum kita selesaikan, harus berjumlah 11. Bisa kita selesaikan nggak? 2 tambah 9, 3 tambah 8. Belum kayaknya. Gimana sih? Kok nggak bisa ya ini? Oh, ada sudoku nih, pasti yang saya miss sih kalau kemungkinan besar. Hmm. 6. Dia ada 6 di sini dan 6 di sini. Maka ini bukan 6 lagi. Dan oh ya, ada 5 di sini ya. Maka di sini tidak bisa 5 lagi. 5 harus di atas. Tapi nggak membantu ya. Oke. 5 mungkin di box ini. Ada di dua petak ini ya. Dia menjadi X-Wing. Tapi belum bisa kita resolve. Gimana nih cara menyelesaikannya? Hmm. Ada 9 di sini. Ada 9 buat ke samping buat tim jadi 4. Ya, ya, ya. Oke, oke. Tim jadi 5. 4 di box ini sekarang harus di sini. Tim jadi 6 dan ini menjadi 9. Ya. Sudah berprogres nih. 4 buat ke samping, 4 dan 7. Menyelesaikan 7, 8, 8, 5. Oke, 6 di box ini ya. Bisa kita tempatkan sekarang karena tidak bisa di sini lagi. 1, 2, 3, 7. Baru sini mungkin kita butuh 1, 2, 3. Ini bukan 1. Kita masih butuh 5 ya di kolom ini. Sekarang hanya bisa di sini. Sehingga ini adalah 1, 2, 3, 4. Bukan 1 ya, ada 1 di sini. Yang tersisa adalah 2, 3, 4. Tapi di sini tidak bisa 3. Berarti
Ya, ada satu di sini ya. Oh, ada 1 dan 6 bahkan ya melihat ke samping sehingga ini bukan 1 atau 6 lagi. Ya, ini naked single tuh, sudah bisa ada angka 4 juga. Makanya menjadi 2, ini menjadi 1 dan menyelesaikan box ini. Oke, nice. Ini bukan 4 lagi, 4 harus di sini oleh Sudoku. 1 melihat ke bawah dan ada 2 juga melihat ke bawah ya. Menyelesaikan box ini. Ini bukan 3, jadi bukan 38. 8 melihat ke bawah, 9 dan 8 dan akhirnya sangkar ini bisa kita selesaikan. Oke ya, ini sekarang baru sisanya tinggal Sudoku aja. 1 dan 3 melihat ke sini. Selesaikan 3 dan 1, 2, 3. Ini menjadi 3 sekarang. 3 melihat ke samping ya. 1, 3. 1, 7 yang bisa kita selesaikan. 7, 9. 1 melihat ke samping juga. Dari sini kita butuh 2 dan 5. Ini adalah 9 dan 4. Yap. Kolom ini mungkin kita butuh 2, 9, dan 6. Yap, 9 yang bisa kita tempatkan. 6 juga bisa kita tempatkan. 6, 2. Ini menjadi 4. 3 melihat ke sampingnya. 3, 5. 5 di sini. Ini adalah ini masih saya miss juga ya, ternyata ada beberapa sangkar yang belum saya selesaikan ternyata di sini ya. Ada 4 dan 1 dan satunya melihat ke samping ya. 1, 2 dan yang terakhir di sini adalah angka 4. Oh, belum juga ya. Belum ternyata. Oke, terakhir ya 9 dan 6. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk Trees and Tens. Ya, ini kalau menurut saya puzzle yang sangat seru sekali ya untuk dimainkan. Logika-logikanya tidak terlalu sulit. Tadi kita juga terbagi menjadi 2 fase ya. Kita mengerjakan tensnya terlebih dahulu dengan sangat menarik sekali ya, menempatkan tenda-tendanya di sini. Kemudian kita memasuki bagian sudokunya, ada sedikit tantangan ya tadi dari segi penjumlahan dan dari segi scanning sudokunya. Puzzle yang sangat seru sekali untuk dimainkan. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.